Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam ibadah online dari YouTube channel pribadi saya, yaitu Jeffrey S. Chandra Channel. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh melewati ada banyak hal yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Sekalipun memang harus kita akui bahwa menjalani kehidupan ini memang tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Kenapa kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang kita bisa andalkan? Karena Dia berjanji, Bapak Ibu Saudara, bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi apapun sendiri. Dia tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri, sebab Dia juga berjanji apapun yang terjadi dalam hidup kita, pencobaan-pencobaan apapun itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Nah, itu sebabnya tema kali ini saya beri judul bertahan dalam pencobaan. Nah, bagaimana kita bisa bertahan di dalam pencobaan-pencobaan yang ada dalam hidup kita? Namun sebelumnya saya mau ajak kita bersatu hati terlebih dahulu. Kita mau berdoa bersama-sama membuka ibadah kita ini. Bapa, terima kasih kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena kami percaya kami ada hari ini bukan karena kuat gagah kami. Dengan kemampuan kekuatan kami tidak akan pernah mampu untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi kami bersyukur kami tidak pernah menjalaninya sendirian. Kami tidak pernah dibiarkan untuk menghadapi apapun dalam hidup kami sendiri. Sebab selalu ada Roh Kudus yang menyertai kami dan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk kami boleh menjalani kehidupan yang masih Engkau anugerahi bagi kami ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami saat ini. Apapun keadaan kami tetap mensyukurinya karena kami percaya apapun keadaan kami hari ini, semua itu atas seizin dan kehendak-Mu Tuhan. Dan kalau Engkau izinkan, kalau Engkau kehendaki, maka kami percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi masing-masing kami pada akhirnya. Terima kasih Bapa, bantu kami untuk kami boleh bertahan di dalam keadaan apapun hari ini, sekalipun kami mungkin ada di dalam pencobaan, karena kami tahu yang menyertai kami lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita membuka firman Tuhan dari Galatia 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, judul dari perikop ini, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya, dan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti dikatakan di dalam kitab Galatia ayat yang pertama tadi, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Di sini muncul kata pencobaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai kata pencobaan, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pencobaan itu sendiri. Adapun kata pencobaan secara sederhana dapat didefinisikan dengan suatu maksud jahat. Jadi pencobaan itu adalah suatu maksud jahat untuk menunjukkan kelemahan dan akan mengakibatkan kejatuhan. Pencobaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia ini. Tentunya termasuk di dalamnya mereka yang menyebut dirinya sebagai orang percaya. Tidak ada satupun yang luput dari pencobaan. Sebab setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekalipun harus diperhadapkan dengan pencobaan, setiap kita orang yang percaya selalu diingatkan, bahkan diperintahkan untuk tetap kuat menghadapi pencobaan itu. Bahkan harus mampu mengalahkan pencobaan itu. Seperti yang Tuhan Yesus sudah teladankan bagi kita. Bagaimana Ia telah menang atas pencobaan yang dialaminya di padang gurun. Adapun kunci awal bagaimana kita bisa menang atas pencobaan adalah kita harus memiliki respon hati yang benar, yaitu tetap bertahan, bersukacita dan berbahagia. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin kita bisa berbahagia di tengah-tengah pencobaan yang terjadi dalam hidup kita? Sebab ada tertulis di dalam kitab Yakobus 1 ayat ke-12, dikatakan berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Namun sayangnya ada begitu banyak orang yang bersusah hati ketika berada dalam pencobaan. Kalau itu yang sedang kita rasakan saat ini, ingatlah akan firman Tuhan yang selalu mengajar kepada kita untuk menjaga hati kita agar tetap mampu bersukacita, sekalipun itu di dalam pencobaan. Karena sukacita adalah kekuatan yang memampukan setiap kita untuk dapat bertahan di tengah-tengah pencobaan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kualitas hidup seseorang akan terlihat dan akan teruji bukan pada saat semuanya seakan berjalan dengan baik, namun justru di saat mereka sedang berada dalam pencobaan. Sebab ada yang kuat menghadapinya, namun tidak sedikit yang mudah menyerah kalah. Sekalipun pencobaan adalah salah satu alat uji Bapak Ibu Saudara, tetapi Yakobus menekankan bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Sebab jelas tertulis di dalam Yakobus 1 ayat ke-13. Namun penyebab utamanya adalah datang dari iblis. Cuma ada dua kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan dari Tuhan tentu dari iblis. Seperti yang ada tertulis di dalam kitab Yohanes 10 ayat yang ke-10b. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Iblis seringkali mencobai manusia dengan melancarkan serangan dari sisi jasmania. Seperti yang dialami oleh Ayub. Sakit penyakit, kehilangan harta benda, semua anak-anaknya mati dalam sebuah insiden. Berturut-turut. Andaikan kita menjadi seperti Ayub, Bapak Ibu Saudara, rasanya kita tidak akan pernah mampu untuk menghadapi kenyataan yang ada. Tidak akan pernah kuat. Kita mungkin akan kecewa. Kita mungkin akan marah dan menyalahkan Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang dalam keadaan demikian, mereka meninggalkan Tuhan. Kalau tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, penyebab utamanya adalah iblis, maka berarti ada penyebab lainnya. Apa penyebab lainnya itu? Yaitu keinginan diri kita sendiri. Jadi keinginan diri kita sendiri bisa menjatuhkan kita dalam pencobaan. Kita dapat membaca akan hal itu di dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi keinginan kita bisa menjatuhkan kita dalam pencobaan, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan selalu salahkan iblis, apalagi menyalahkan Tuhan. Sebab bisa saja itu karena keinginan kita. Berawal dari melihat, maka timbul keinginan dalam hati. Akhirnya jatuh dalam dosa. Seperti itulah yang dialami oleh Daud. Sampai ia jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Batsyeba. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua oleh karena dari mata turun ke hati. Ketika orang melihat barang yang mahal, tapi dia tidak punya uang, akhirnya jadi dia korupsi. Itu pun disebabkan oleh karena keinginan. Bapak Ibu Saudara, seberapa bahayanya pencobaan itu? Satu ketika terjadi kejadian tragis. Ini benar-benar terjadi di Jakarta. Pada Senin 19 Juli tahun 2010, saya membaca berita ini. Dikatakan ada seorang polisi berpangkat bribtu bercanda dengan temannya dengan menggunakan pistol miliknya. Setelah mengobrol kian kemari, mereka mulai main ala koboi-koboyan dengan pistol itu. Sang bribtu mengeluarkan seluruh peluru di dalam pistol dan hanya menyisakan sebutir di dalamnya. Setelah itu dia arahkan pistol itu kepada temannya dan menembaknya. Namun naas, rupanya satu butir peluru tadilah yang langsung meledak sehingga temannya bersimbah darah. Sang bribtu dengan panik membawanya ke rumah sakit. Namun temannya tidak dapat tertolong. Kasus ini akhirnya berbuntut panjang. Dan dirinya harus berurusan dengan penyidik Propam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seberapapun akrab kita dengan sesuatu yang mematikan seperti halnya pistol tadi, adalah suatu kebodohan besar jika kita menganggapnya sebagai sebuah permainan. Demikian juga dengan dosa. Seberapa banyak orang yang sudah memiliki pekerjaan bagus dan keluarga yang harmonis, tetapi pada akhirnya terpaksa kehilangan semuanya itu karena mereka bermain-main dengan dosa. Mungkin karena mengira
dirinya kuat menahan diri, maka ia merasa oke-oke saja ketika mengunjungi tempat-tempat yang tidak benar, berkumpul dengan orang-orang yang tidak benar, mencoba merasakan segala sesuatu yang belum pernah mereka rasakan. Mungkin karena menganggap jumlahnya kecil, maka merasa oke-oke saja ketika mereka memarkup laporan keuangan. Berapa banyak anak-anak muda yang cemerlang, tetapi hanya karena sekedar ingin mencoba-coba narkoba, maka masa depannya menjadi hancur berantakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kenyataannya memang tidak semua dosa akan terasa enak pada awalnya. Itulah yang membuat orang merasa seolah-olah kuat untuk bercanda dengan dosa. Sebab sekali lagi, pada kenyataannya semua dosa akan terasa enak pada awalnya. Namun justru itulah yang seringkali menjadi awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kalau awal-awalnya tidak enak, tidak mungkin orang akan melakukannya terus. Mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sedangkan Yesus tidak? Kuncinya adalah hati yang melekat kepada Bapa. Itu sebabnya Yesus bahkan tidak meremehkan godaan dosa, tetapi justru berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tertulis dalam kitab Matius 26 ayat yang ke-41. Saat kita merasa kita bisa mengendalikan dosa, sesungguhnya kita sudah tiba di tepi jurang dosa. Itu sebabnya, biarlah kita terus waspada, sebab musuh kita selalu menanti-nantikan kejatuhan kita. Namun dengan terus membentengi diri dengan firman Tuhan dan melekat kepada Tuhan, itu adalah kunci menang bagi kita atas pencobaan. Sebab kita yakin kita mempunyai Bapa yang begitu baik, yang senantiasa menjaga dan menuntun hidup kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buat ku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa ku yang baik.
melewati setiap tantangan bahkan pencobaan yang ada di hadapan kita. Sebab kita tahu kita tidak pernah menghadapinya sendiri, selalu ada Bapa yang menyertai kita. Ada Roh Kudus yang senantiasa menolong, menghibur, dan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Tidak akan pernah Dia biarkan sesuatu pun terjadi dalam hidup kita yang akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Itu sebabnya percaya bahwa hidup kita aman bersama dengan Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti asa tetesan air mata. Sebabnya apapun keadaan kami saat ini, bagaimanapun situasi hidup kami hari ini, tetap di hadapan-Mu semua kami mau katakan
bahwa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup ini. Sebab kami memiliki dan kami dimiliki oleh kasih dan cinta yang tidak pernah berubah. Melewati segala musim dalam hidup kami, Engkau menyatakan dirimu sebagai Bapa yang bisa kami percayai. Melewati segala masalah, melewati segala tekanan, bahkan melewati segala pencobaan dalam hidup ini, Engkau selalu ada membela kami. Engkau selalu ada memberikan kekuatan bagi kami. Dan Engkau selalu ada memberikan kecakapan bagi kami untuk kami bisa mengatasi semuanya dengan kekuatan yang daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan dan kebaikan dan kuasa-Mu atas hidup setiap kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Allah Bapa, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia di dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelainya dan membawa kita tinggal di dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang selalu memberikan kemenangan kepada kami atas segala pencobaan yang ada. Mari semua kita yang bersyukur sama-sama katakan amin.